Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, semoga semua kamu dalam keadaan sehat. Kembali kita berjumpa bersama saya Ibu Eva Siagian dalam daring di Mapel EPS dengan subtema keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun subpokok bahasan kita kali ini adalah pengertian pelaku ekonomi. Nah, dari sini kamu diharapkan dapat mendeskripsikan pengertian pelaku ekonomi, 2. Mengidentifikasikan pelaku-pelaku ekonomi, 3. Menjelaskan peranan rumah tangga keluarga konsumen atau RTK, 4. Menjelaskan peranan rumah tangga perusahaan atau produsen RTP, 5. Menjelaskan peranan rumah tangga pemerintah, yang keenam menjelaskan peranan masyarakat luar negeri. Anak-anak tolong perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Di sana ada petani membajak sawah, pedagang dan pembeli, lalu ada Pak Supir, ada seorang dokter, ada pekerja bangunan dan buruh pabrik. Semuanya ini anak-anak disebut pelaku ekonomi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita semua melakukan kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi terdiri dari yang pertama, rumah tangga keluarga konsumen atau RTK adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan atau produsen RTP adalah pihak yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah adalah pihak yang bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol terhadap jalannya roda perekonomian. Yang keempat, masyarakat luar negeri adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor barang. Nah, selanjutnya anak-anak kita perhatikan apa yang menjadi peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Kita lihat rumah tangga keluarga atau konsumen RTK. Nah, ini dia. Yang pertama, sebagai konsumen, melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, rumah tangga keluarga harus mempunyai pendapatan yang diperoleh dari sewa, upah, bunga, dan laba. Yang kedua, peranannya sebagai penyedia faktor produksi. Faktor produksi adalah sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, faktor produksi itu terdiri dari alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Yang kedua, B. Peranan rumah tangga produsen RTP. Yang pertama, sebagai produsen barang dan jasa yang dijual untuk RTK, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Yang kedua, sebagai konsumen faktor produksi dari RTK. Yang ketiga, sebagai distributor, kegiatannya menyalurkan barang untuk konsumen. Yang keempat, sebagai agen pembangunan, kegiatannya meningkatkan produksi melalui penelitian dan perkembangan. Nah, anak-anak, rumah tangga produsen di Indonesia itu dikelompokkan menjadi BUMS, BUMN, BUMS, dan koperasi. Jadi 3 pelakunya ya. Ada BUMN, contohnya di sana ada PLN, saya buat. Ada badan usaha milik swasta, itu ada Indofood, lalu koperasi. Kamu dapat menyebutkan contoh-contoh lain yang termasuk dalam BUMN, BUMS, dan koperasi. C. Peranan rumah tangga pemerintah.
Satu, sebagai pengatur atau regulator dalam pemerintah. Sebagai pengatur dalam kegiatan ekonomi, pemerintah mengatur lalu lintas perekonomian dalam negeri untuk menjaga stabilitas ekonomi, mencegah kekacauan dan hal-hal yang menimbulkan kerugian masyarakat. Masyarakat banyak misalnya menetapkan pajak atau barang mewah agar harga barang dapat diatur. Yang kedua, sebagai konsumen. Sebagai konsumen atas barang-barang hasil produksi, misalnya dalam aktivitas sehari-hari untuk melancarkan kegiatan administrasi pemerintah, memerlukan kertas yang dihasilkan oleh produsen. Yang ketiga, sebagai produsen. Sebagai produsen atas fasilitas umum, misalnya perusahaan air minum, perusahaan listrik negara. Lalu yang keempat atau D, peranan masyarakat luar negeri. Nah, masyarakat luar negeri merupakan pelaku ekonomi yang harus kita perhitungkan. Berbagai kerjasama dalam bidang ekonomi dapat dilakukan masyarakat luar negeri. Contoh ya, sebagai konsumen, sebagai produsen, sebagai investor, dan sebagai tenaga ahli. Dari keempat ini nanti anak-anak akan terbentuklah yang dinamakan perdagangan. Nah, sampai di sini. Selamat belajar.